Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang lancar, melimpah dan berkah, seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala hajatnya, cita-citanya dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah siksa alam kubur pasti ada dan akan menimpa siapapun yang telah meninggal dunia dan telah berada di alam barzah, tak terkecuali ayah ibu kita yang telah meninggal dunia. Nah, sebagai anak yang berbakti, hendaknya kita melakukan ikhtiar agar ayah ibu di alam kubur merasakan kebahagiaan dan diselamatkan dari siksa di dalamnya. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan secara singkat 13 amalan yang bisa kita lakukan untuk menolong ayah ibu kita yang telah wafat, sehingga selamat dari siksa alam kubur dan akan merasakan kebahagiaan di dalamnya. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 13 amalan yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan ayah ibu di alam kuburnya. 13 amalan ini saya sajikan dari penjelasan beberapa hadis dan kalam atau penjelasan para ulama. Yang pertama, menziarahi kubur ayah ibu. Mendatangi kubur atau makam ayah ibu seakan mengunjungi rumah mereka. Orang tua mana yang tidak bahagia jika dikunjungi anak-anaknya? Demikian gambaran kebahagiaan mereka saat kita menziarahi makamnya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ahli kubur mengenali siapa saja yang mengunjunginya, sehingga jika kita ziarah kubur ayah ibu, mereka pun tahu bahwa anak-anaknya telah mengunjunginya. Kemudian yang kedua, mendoakan ampunan untuk almarhum ayah ibu. Selain menziarahi kuburnya, ayah ibu di dalam kubur juga berharap doa dari anak-anaknya. Dan anak yang soleh pasti mendoakan ampunan untuk mereka. Ketika kita selalu kirim Fatihah untuk mereka pun termasuk bagian dari doa untuk orang tua yang telah meninggal. Kita khususkan untuk mereka. Bacaannya seperti ini: ila ruhi abi wa ila ruhi ummi al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah minimal 1 kali. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran, khususnya surat Yasin dan surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Kita baca 2 surat ini, lalu kita mohon kepada Allah pahalanya dihaturkan kepada almarhum ayah ibu kita. Insya Allah akan menjadi penerang alam kubur mereka. Yang kelima, tahlilan. Di dalam tahlilan ada bacaan zikir, ada ayat Al-Quran
atau bahkan surat dari Al-Quran yang intinya terdapat kalimat tahlil, yaitu kalimat La ilaha illallah, yang bisa kita baca sendiri atau berjamaah dalam memohon kepada Allah. Pahala tahlilan dihaturkan kepada ayah ibu di alam kuburnya. Ini pun akan membuat mereka sangat bahagia di alam kubur mereka. Kemudian yang keenam, melaksanakan wasiatnya atau janjinya yang belum sempat ditunaikan. Jika sebelum almarhum ayah ibu meninggal dunia pernah berwasiat, maka wajib hukumnya bagi anak-anaknya untuk melaksanakan sesegera mungkin wasiat tersebut, atau barangkali memiliki janji yang belum sempat ditunaikan, maka hendaklah anak-anaknya segera menunaikan janjinya tersebut. Yang ketujuh, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ayah ibu, yaitu saudara-saudara ayah atau saudara-saudara ibu. Setelah mereka meninggal dunia, tetap kita tambung tali silaturahim dengan mereka, sehingga membuat ibu berbahagia di alam kuburnya. Yang kedelapan, menghajikan ayah dan ibu. Di dalam sebuah hadis disebutkan terdapat seorang wanita menanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah boleh menghajikan ibunya yang telah meninggal dunia? Rasulullah SAW pun menjawab, bahkan menganjurkan agar menghajikan ibunya, artinya boleh. Yang kesembilan, bersedekah atas nama almarhum ayah ibu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apakah ada manfaatnya jika kita bersedekah atas nama ayah ibu kita? Rasulullah pun menjawab, iya, ada manfaatnya. Lalu laki-laki tersebut bersedekah sebuah kebun kurma atas nama ibunya yang telah meninggal dunia. Yang ke-10, berpuasa untuk almarhum ayah ibu. Jika ayah ibu sebelum meninggal pernah memiliki hutang puasa, anak-anaknya boleh melakukan puasa untuk mereka, atau menggantinya dengan bersedekah makanan sebanyak 1 mud untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Yang ke-11, memuliakan sahabat almarhum ayah ibu. Jika ketika masih hidup, ayah ibu memiliki sahabat dekat, maka memuliakannya adalah kewajiban anaknya yang bisa membuat bahagia ayah ibu di alam kuburnya. Yang ke-12, beramal soleh. Ayah ibu yang telah wafat akan senang dan bahagia jika anak-anaknya sepeninggal mereka semakin rajin beramal soleh. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal kalian diperlihatkan kepada karib kerabat di alam kubur mereka. Jika kalian berbuat baik, mereka akan bangga dan bahagia. Mereka pun akan berdoa, ya Allah, ini adalah anugerah-Mu, maka sempurnakanlah dan wafatkanlah mereka dalam kebaikan amal solehnya. Yang ke-13, selalu menjaga nama baik almarhum ayah ibu. Ini juga kewajiban setiap anak untuk menjaga nama baik ayah ibu meski telah meninggal dunia. Demikian para sahabat, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.